Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla yang senantiasa mengkaruniakan kepada kita karunia nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa pula adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh-dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar saudaraku sekalian? Semoga di hari yang ke-8 bulan Ramadan 1441 Hijriah ini kita semua berada dalam keadaan sehat wal afiat dan diberikan kemudahan dalam menjalankan segala peribadatan, wabil khusus di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Selamat bergabung kembali, berpartisipasi, menyimak kajian kitab Tafsir Jalalain yang membahas surah-surah dari Juz Amma. Dan insya Allah pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Tafsir Jalalain membahas surah An-Nazi'at. Pada pertemuan terdahulu atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas surah An-Nazi'at hingga ayat 26. Ya. Kita baca terlebih dulu, tabarukan, ngalap barokah daripada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang khususnya adalah surah An-Nazi'at. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها
akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundhiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Sadaqallahul azim wa la ma'na Allahu a'lam bi muradi. Saudaraku sekalian, surah An-Nazi'at berisi tentang gambaran bagaimana kejadian nanti saat kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan kepada secara khusus pertama dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum kufar Makkah, di mana mereka tidak percaya akan adanya hari kiamat. Dalam anggapan mereka, dalam pandangan mereka, kalau sudah mati, mati saja. Tidak mungkin akan dibangunkan kembali atau dihidupkan kembali. Itu persepsi mereka. Makanya mereka itu mengatakan, kalau benar itu terjadi, amat merugi sekali kami. Di mana mereka itu tidak beramal dengan sebaik-baiknya ketika di dunia. Dan ketika pulang ke alam akhirat, mereka malah mendapatkan kecelakaan. Dalam hal ini mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran bagaimana terjadinya kiamat. Kemudian bahkan didahului dengan gambaran bagaimana ada malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar kepada orang-orang yang tidak beriman. Sedangkan kepada orang-orang yang beriman, malaikat mencabutnya dengan perlahan, dengan pelan-pelan. Lalu Allah juga ingin memberikan petunjuk kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk membangkitkan kembali setelah sebelumnya ditiup sangkakala hancur, lalu dibangkitkan kembali dengan menyajikan kisah Fir'aun yang berdakwah, disajikan kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang berdakwah kepada Fir'aun, di mana Fir'aun ini innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun dengan tujuan ila antazakka, untuk membersihkan dirinya dari kemusyrikan. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan menunjukkan kepada Tuhanmu, lantas kamu menjadi takhsha, takut, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Diperlihatkanlah mukjizat itu. Fa'arahul ayatal kubra. Mukjizat ini adalah tanda kenabian Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Di antara mukjizatnya itu, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala atas kehendaknya, atas kudrah dan iradahnya, itu tongkat satu menjadi ular. Nah, di mana saat itu
Thumma adbara yas'a fahasyara fanada. Fahasyara fanada, ini Fir'aun mengumpulkan as-saharah, para tukang sihir, wa jundahu, dan tentaranya. Fanada, lantas ini Fir'aun memanggil kepada mereka yang hadir itu, ana rabbukumul a'la. Aku, kata Fir'aun, rabbukum adalah Tuhan kalian, al-a'la, yang maha tinggi. La rabba fauqi, kata Fir'aun, tidak ada Tuhan yang lebih tinggi dari aku. Fakhadahu Allahu nakal al-akhirah. Fakhadahu, lantas Allah menyiksa ahlakahu, yakni membinasakan ini terhadap Fir'aun, bil gharaqi, dengan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Nakala uqubatal akhirati ay hadhil kalimah, ini adalah siksaan atas ucapan yang terakhir. Yang terakhir ini adalah Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la. Ini kebangetan. Innahu tagha. Ini melewati batas ucapannya Fir'aun. Innahu tagha. Kata Allah, sesungguhnya Fir'aun itu amat melampaui batas. Sampai-sampai ucapan yang terakhir sesatannya ini Fir'aun, dia berkata, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ayahadil kalim. Wal ula ay qauluhu qablaha ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Adapun wal ula, ucapan yang pertama 40 tahun sebelumnya, ini Fir'aun juga pernah melakukan dan mengucapkan satu kesesatan. Dia berkata, sebagaimana terkutip dalam surah Al-Qasas ayat 38, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui dari kalian min ilahin, daripada Tuhan, ghairi, selain aku. Lagi-lagi sebelumnya itu dia mengaku sebagai Tuhan. Kata dia, dulu aku tidak mengetahui ada Tuhan selain aku. Dia berkata begitu. Nggak ada itu Tuhan selain aku, kata Fir'aun. Wa kana bainahuma arba'una sanatan, dan jarak antara ucapan yang pertama, yaitu dia berkata aku tidak mengetahui ada Tuhan selain aku, dengan ucapan yang selanjutnya ana rabbukumul a'la, itu jaraknya 40 tahun. Disajikan dalam Al-Qur'an. Kalau kita hanya memahami kisah Nabi Musa, dakwahnya kepada Fir'aun dari satu surah, tentu tidak cukup. Makanya kita dengan mengaji tafsir, para ulama yang menyajikan dan meneliti tafsir ayat demi ayat, itu memberikan keterangan dan mencantumkan ayat yang berkaitan dengan ayat yang sedang dibahas. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, al-madhkur, yang telah disebutkan, cerita atau kisah yang telah disebutkan, la'ibratan, terdapat pelajaran, ibrah, liman yakhsha, bagi orang yang takut, liman yakhshallah ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang takut kepada Allah ta'ala. Artinya saudara, kalau kita takwa kepada Allah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini terdapat pelajaran. Pelajaran. Bagi orang yang beriman dan bertakwa, ini adalah pelajaran. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Bahwa jangan sampai kita ini ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semestinya iman. Hari ini kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan dasar iman. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Orang-orang yang beriman, telah dipardukan atas kalian untuk berpuasa. Di sini kita disapa dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti yang disapa adalah orang beriman. Maka dalam hadis sahih Al-Bukhari, Nabi bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa imanan, halnya iman, yakni dasarnya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ihtisaban, dan penuh kerelaan. Artinya iman dan penuh kerelaan.
ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni dosa yang telah lalu. Nah, dasarnya iman pula. Maka kita ini berpuasa dengan dasar iman. Kalau iman, maka percaya kita semua ini terhadap akan adanya hari kiamat. Itu mesti, tidak boleh tidak. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Di ayat 27. A'antum, apakah kalian, bitahqiqil hamzataini, diringankan, maaf, tahqiq itu ditegesin, a'antum, wa ibdali tsaniyati, dan menggantikan alifan, ya, yang kedua, alif yang kedua, wa tashiliha, dan diringankan, antum, jadi bisa dibaca a'antum, bisa dibaca antum. Antum, apakah kalian, mungkirul ba'thi, hei orang-orang yang ingkar terhadap adanya kebangkitan. Asyaddu khalqan amis sama'u, terhadap yang lebih sulit penciptaannya, amis sama'u, ataukah langit. Asyaddu khalqan, yang lebih rumit penciptaannya. Banaha, dalam penegakannya. Bayanun, ini ayat menjadi penjelas likaifiyati, tentang penciptaan atau tata cara khalqiyah penciptaan langit. Allah ingin berkata, hei kalian yang ingkar, kira-kira Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mudah atau sulit dalam menciptakan langit? Ya. Apakah lebih sulit yang mana? Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tata cara penciptaan langit, tujuannya untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa membangkitkan orang dari sebelumnya meninggal itu gampang. Lihat saja langit. Di beberapa ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sering menyajikan kekuasaan Allah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Afala, apakah yanzuruna, mereka tidak memperhatikan al-ibil, unta, kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan. Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan bagaimana langit ditegakkan, ditinggikan. Ini juga sama. Apakah kalian, hai orang-orang yang ingkar terhadap adanya hari berbangkit, yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Kamu ataukah langit yang lebih sulit untuk diciptakan? Tentu kalau kita mau berpikir, kalau kita sendiri manusia, ini langit, silahkan kita observasi, kita pandang langit luas atau tidak, kecil atau besar. Apakah kita bisa menciptakannya? Rumitkah atau mudahkah? Nah, Allah begitu dulu menanyakan. Bertanya begini bukan maksud untuk mencari tahu, tapi menanyakan seperti ini supaya kita berpikir, kira-kira lebih gampang mana atau lebih rumit mana antara menciptakan manusia dan menciptakan langit yang begitu kokoh konstruksinya. Rafa'a samkaha fasawwaha. Rafa'a, Allah meninggikan. Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan samkaha, bangunan langitnya. Tafsirun, ayat ke-28 ini menafsirkan likaifiyatil bina'i, tentang tata cara al-bina dalam membangun, ayat ja'ala samtaha, yakni menjadikan langit fi jihatil uluwi, dengan
arah yang sangat tinggi, rafi'an yang amat tinggi. Wa qila samkuha saqfuha. Dan menurut pendapat lain dikatakan bahwa yang dimaksud dengan samkaha adalah atapnya. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala nih menjelaskan tata cara penciptaan langit. Nggak usah kita mikir tata caranya deh. Kita lihat aja langit begitu tinggi. Atau kita lihat bagaimana bangunan ini membutuhkan proses. Bagi kita butuh proses, bagi Allah mudah. Begitupun mematikan gampang, menghidupkan kembali gampang. Kita harus percaya. Dalam Al-Quran ayat 28 Allah Ta'ala kembali bertanya dengan tujuan untuk mengingatkan kita. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa, bagaimana? Maka bagaimana takfurun? Kalian ingkar billah kepada Allah. Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Sedangkan kalian dulu itu dahulunya adalah amwatan. Amwatan itu dalam kondisi mati. Fa ahyakum. Lantas Allah menghidupkan kalian. Kita berada di dalam perut ibu kita, mati, kemudian lahir ke alam dunia. Fa ahyakum tsumma yumitukum. Kemudian Allah mematikan kalian. Tsumma yuhyikum, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, kemudian dihidupkan kembali. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah saja kamu sekalian akan dikembalikan. Harus percaya, harus iman. Fasawwaha. Lalu Allah menyempurnakan yakni ja'alaha, Allah menjadikan itu langit mustawiyatan bila aibin. Allah menjadikannya sempurna bila aibin, tanpa cacat. Lihat saja langit. Kalau kita bangun rumah ada aja kurangnya. Genteng ada yang kurang, ada yang enggak serasi. Bangunan ada yang kurang indahnya, ada yang kurang rapinya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit begitu sempurna. Kita pun diciptakan dengan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Wa aghtasha, dan Allah menggelapkan lailaha, malamnya, aulamahu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala membuat malam itu gelap gulita. Wa akhraja duhaha, dan Allah mengeluarkan duhaha terhadap cahayanya langit. Abraza nura syamsiha, Allah menjadikan siangnya itu terang benderang. Abraza, yakni Allah menzahirkan, Allah menampakkan nur syamsiha terhadap cahaya matahari langit. Udhifa ilaihal lailu, dan dimudhafkan kepada langit al-lailu, malam. Jadi malam ini disandarkan kepada langit. Kenapa? Li'annahu, karena itu lail dhilluha, bayangannya itu adalah langit. Karena kenapa dimudhafkan? Ya. Karena malam hari itu adalah kegelapan baginya. Wasyamsu li'annaha sirajuha, sedangkan matahari juga dimudhafkan kepada matahari. Karena apa? Karena matahari merupakan sirajuha, cahaya bagi langit, yang memberikan sinar itu adalah matahari. Makanya dalam Al-Quran, wasyamsa diya'a wal qamara nura. Nah, jadi ada dia, ada nur. Kalau matahari dia bersinar, jadi itu matahari yang memancarkan. Tapi kalau wal qamara dia, wal qamara nur, ya, mendapatkan
cahaya. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Di ayat selanjutnya yaitu ayat 30, dan bumi ba'da dzalika, setelah yang demikian, sesudah itu, dahaha, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Basatoha, yakni Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini bumi terhampar. Bulat diciptakannya, tapi dalam fungsinya terhampar. Nah, apa maksud Allah menyajikan tentang penciptaan langit, bumi? Kembali lihat di kalimat a'antum syaddu khalqan amis sama'u bana. Allah itu ingin membuat kita berpikir lebih gampang mana. Dan kemudian juga lagi-lagi Allah memperlihatkan kudrahnya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, iradanya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat makhluqatan qabla as-sama'i min ghairi dahwin. Yakni wa kanat, dan ada, makhluqatan, penciptaan bumi itu qabla as-sama'i, sebelum penciptaan langit. Jadi penciptaan bumi itu sebelum penciptaan langit. Bumi dulu diciptakan, baru langit. Tapi min ghairi dahwin, saat itu bumi masih belum dahwin, ngampar, belum dihamparkan. Akhraja minha ma'aha. Akhraja, ia mengeluarkan, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan. Kata akhraja halun, jadi hal, menjadi keadaan, bi'idmari qad ay mukhrijan. Jadi kira-kira kalau diperkirakan ada kata qad sebelum kata akhraja. Qad akhraja, sungguh, ay mukhrijan, sungguh Allah telah mengeluarkan atau Allah telah memancarkan. Apa? Minha, dari itu bumi, ma'aha, mata air. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi. Lebih dulu bumi, baru langit. Bumi yang begitu bulat dihamparkan. Itu udah biasa. Ayat ini juga disajikan supaya kita bersyukur. Nggak sakit kita duduk ini. Nggak sakit kita tidur di bumi. Kenapa? Karena bumi terhampar. Bahkan yang luar biasa, akhraja minha ma'aha. Allah memancarkan, mengeluarkan dari itu bumi, ma'aha, terhadap air dari bumi atau mata air. Masya Allah. Tentang bumi terhampar ini juga dalam surah Al-Baqarah ayat 21, 22. Persis ayat 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan untuk kalian al-arda, bumi itu, firasha, terhampar. Bitafjiri uyuniha, yakni dengan mengalirkan, uyuniha, mata air dari bumi. Wa mar'aha, mata air itu berarti sumber mata air. Wa mar'aha, dan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuhannya. Mar'a itu, kenapa disebut mar'a? Disinilah kita harus memahami kenapa Allah memilih kata atau diksi kalimah yang menarik. Seperti pada dua pertemuan sebelumnya ketika membahas bidadari dalam surah An-Naba. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa naba wa kawa'ibat roba. Kenapa Allah memilih kata kawa'ib? Yang artinya berbentuk. Karena wanita, gadis, bidadari itu masih segar dan masih berbentuk. Kira-kira begitu. Nah, mar'aha. Karena ma tar'ahun na'amu minasyajari wal ashbi. Yakni ma, sesuatu, tar'ahu, yang mana menggembala, hu itu ma, an-na'amu, binatang, ternak, minasyajar,
yang dimaksud mar'a itu adalah pohon, wal ashbi, rerumputan, wa ma ya'kuluhun nasu, dan apa saja yang memakan terhadap itu an-nasu, manusia, minal akwati, daripada makanan pokok, wathimari, buah-buahan. Makanan pokok itu beras, wathimari, buah-buahan, mangga, stroberi, anggur, apel, dan sejenisnya. Waitlaqu, dan dimutlakkan, dikaitkan, lirra'i alaihi, dikaitkan lirra'i, untuk tempat menggembala, alaihi, atas itu, yakuluhu, isti'aratun, majas isti'arah, min itlaqil hal wa iradatil mahal. Kira-kira begitulah kalau dalam tafsir majaz, dalam kajian majaz isti'arah. Isti'arah itu kan artinya meminjam. Maksudnya meminjam satu kata yang dimaksudnya adalah tempatnya, atau yang dimaksudnya adalah sesuatu itu. Kita pernah mendengar hadis kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya. Ini saya senang sekali melakukan pendekatan bahasa supaya kita ini memahami bahasa Arab dengan mudah sebenarnya. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah ra'in. Sering dialih bahasakan, juga diterjemahkan ra'in itu pemimpin. Padahal ra'in itu adalah penggembala. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah penggembala. Penggembala sama dengan pemimpin. Lihat bagaimana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga Nabiullah Musa alaihissalam. Kedua nabi ini sebelum menjadi nabi dan rasul pernah menjadi penggembala. Menggembala binatang ternak. Binatang ternak. Sampai Nabi Musa ini bertemu dengan dua orang perempuan yang kemudian menikah dengan salah satu perempuan itu ketika membantu mengambilkan air. Ketika Nabi Musa alaihissalam menggembala binatang ternak. Artinya sebelum Nabi Muhammad juga Nabi Musa alaihissalam menjadi pemimpin umat, beliau tanda petik ditraining, dilatih dengan mendidik, mengarahkan, membina binatang gembalaan. Banyak hikmah tentunya ketika seseorang menggembala. Kita ini berusaha mengarahkan, mendirect. Kemudian kita juga sebagai penggembala berusaha menjaga ini gembalaan dari predator, dari mangsa. Kita juga harus bisa mengawasi, riayah, himayah. Begitu juga seorang pemimpin harus bisa menjaga umat, memikirkan apa yang diinginkan umat, menggembala, mencarikan di mana makanan, bagaimana mendapatkan makanan yang baik untuk binatang ternak itu. Begitu juga sebagai pemimpin harus seperti itu. Dalam kitab atau dalam buku Prophet Muhammad, The Super Leaders per Manager, karya Ustadz Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, itu ada 5 pelajaran bagaimana Nabi Muhammad menggembala itu. Ada 5 pelajaran dalam teori manajemen mengelola, luar biasa itu. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan dari saya, tapi berdasarkan analisis beliau. Itu luar biasa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Ra'iyah gembalaan. Yang kemudian kita dalam konteks hari ini, umat yang digembala itu tanda petik ya adalah rakyat. Jangan marah kalau disebut gembalaan. Maksudnya yang digembala itu yang diarahkan, yang diamong, yang dipelihara, yang diarah. Ya, kaderisasi seorang pemimpin ya harus bisa seperti itu. Di kadernya. Minimal kita memperhatikan orang-orang yang ada di dekat kita. Baik itu anggota keluarga, saudara, teman, ataukah Anda sebagai ketua dalam organisasi, dalam satu komunitas, harus bisa memperhatikan itu semua. Jangan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ra'in. Jadi yang dimaksud wa mar'aha, yang sering diterjemahkan wa mar'aha dan Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, yaitu ini adalah majaz isti'arah.
mar'aha, tempat angon. Padahal yang dimaksud bukan tempat angonnya, adalah tumbuh-tumbuhan yang ada di tempat angon, tempat gembalaan tersebut, yaitu pepohonan, rumputan, dan apa saja yang tumbuh dari tanah tersebut. Wal jibala arsaha. Ayat 32. Allah juga menjadikan jibal, gunung-gunung. Arsaha, Allah menetapkan itu jibal. Asbataha, yakni Allah subhanahu wa ta'ala yang mengokohkan, menancapkan, meneguhkan, dipancangkan itu gunung ala wajhil ardi, di muka bumi. Litaskuna, supaya itu bumi tenang, diam, tidak berguncang. Itu bumi biar nggak berguncang. Mata'allakum wa li'an'amikum. Mata'an. Kenapa bumi itu kokoh, diam, tidak bergoyang? Ya, supaya kamu itu mata'an, halnya kesenangan. Maf'ulun lahu menjadi maf'ul lahu, maf'ul lah li muqaddarin, untuk sesuatu yang dimukaddarkan. Muqaddar itu yang kira-kira ay fa'ala dzalika mut'atan. Jadi begini, dalam Al-Qur'an tuh menafsirkannya. Jadi ada sesuatu dengan pendekatan bahasa juga, nahwu dan shorof, bahwa mata'an ini kalau boleh dirincikan ada kalimat begini. Allah itu fa'ala dzalika mut'atan. Au masdarun ay tamti'an. Allah menjadikan jibal arsaha itu, kenapa? Fa'ala dzalika. Allah berbuat yang demikian itu mut'atan, karena memberikan kesenangan untuk kamu. Au masdarun, atau masdar maf'ul. Masdarnya maknanya adalah ay tamti'an. Tamti'an, memberikan kesenangan untuk kalian. Coba kalau bumi ini tidak ada gunungnya, lantas ini bumi menjadi gonjang-ganjing, goyang, tentu kita tidak nyaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kerusakan tersebut, supaya kita tetap tenang, nyaman dalam ibadah dan menjalankan aktivitas. Lakum, itu kesenangan untuk kalian, wali an'amikum, dan juga untuk an'am kalian, binatang ternak kalian. An'am jam'u na'amin, bentuk plural jamak dari kata na'am, artinya binatang ternak. Wahiyal ibil, yang dimaksud dengan binatang-binatang ternak itu adalah al-ibil, unta, wal baqaru, sapi, wal ghanamu, dan kambing atau domba. Ini bumi terhampar luas, keluar mata air, ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dipancangkan gunung. Itu semua supaya jadi kesenangan buat kalian, juga buat binatang ternak kalian. Nyaman untuk kalian manusia, nyaman juga untuk binatang ternak. Fa idza ja'atit tammatul kubra, maka idza, apabila ja'a, datang, ja'atit tammah, bala malapetaka, al-kubra, yang amat besar. Ain nafkhatu tsaniyatu, yakni tiupan yang kedua. Kalau datang tiupan yang kedua. Nih, jadi sebelumnya ada bahasan tentang tiupan, kemudian diselingi dengan kisah Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun dan diperlihatkan siksa bagi Fir'aun, kemudian disajikan bagaimana kekuasaan Allah dalam menciptakan langit dan bumi yang begitu teratur dan menjadi kesenangan untuk kita. Lantas kembali Allah mengingatkan, fa idza ja'atit tammah al-kubra, maka apabila datang malapetaka yang besar, ain nafkha ats-tsaniyah, tiupan yang kedua, yauma yatadzakkarul insan, yauma, pada hari itu
ketika yatadzakkarul insan, manusia teringat. Badalun menjadi badal min idza dari kata idza. Masa'a, teringat dengan apa? Ma sesuatu saat yang telah dilakukannya. Akhirnya manusia ketika mengalami tiupan yang kedua, maka pada saat hari itu manusia teringat. Teringat apa yang telah dikerjakannya dulu itu. Fid dunia, sewaktu di dunia, min khairin, baik berupa kebaikan, wasyarin maupun keburukan. Teringat akhirnya, ya Allah, di dunia nih saya melakukan keburukan. Ya syukur kalau di dunia melakukan kebaikan. Alhamdulillah. Wa burrizatil jahimu, dan burriza ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan. Udhirah, dizahirkan, al jahimu, neraka jahanam, an-narul muhriqatu, diperlihatkan. Ya Allah, apa? Al-jahim, neraka jahanam. Neraka al-muhriqatu, api yang membakar. Nyala-nyala membakar. Cukuplah bagi kita ini diperlihatkan dalam ayat-ayat Al-Quran bagaimana gambaran daripada api neraka. Seperti al-hutomah, seperti narun hamiyah. Ya. Kemudian dalam surah Al-Adiyat juga ada, ya, seperti ada tong yang terbuat dari kaleng atau logam, lalu dibakar, api di dalamnya ditutup. Ya. Maka kita pun akan pengap di dalamnya. Gambaran neraka lebih dari itu. Diperlihatkanlah neraka jahanam, yakni api yang membakar. Kepada siapa? Liman yaro, kepada setiap orang, yaro yang melihat, likulli kepada setiap ro'in yang melihat. Wa jawabun, dan kata liman yaro ini, wa burizatil jahim liman yaro, menjadi jawab. Setiap jawab pasti ada pertanyaan. Ya. Idza, terhadap kata idza. Yang mana? Fa idza ja'atit tammatul kubra, maka ketika telah datang malapetaka yang besar. Apa? Nah itu. Ya. Wa burrizatil jahimu liman yara, menjadi jawab. Yakni berupa diperlihatkan api neraka yang menyala-nyala, yang membakar. Fa amma man tagha, maka adapun orang-orang yang melampaui batas, maka adapun orang-orang yang apa? Tagha itu ay kafaro, ingkar, kafir. Wa atharul hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, bittiba'i syahwati, dengan menuruti keinginan syahwat dunia, diturutin. Silakan saudara berbisnis, silakan saudara berdagang, tapi bukan untuk syahwat. Niatkan selalu ibadah. Profesional tentu, ya, seperti halnya amro, amanah dan profesional. Ya. Profesional harus, amanah iya, dengan dasar ibadah. Makanya ada dasar amanahnya itu. Maka adapun orang yang melampaui batas dan mengedepankan, mengikuti syahwat nafsunya, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya al-jahim, neraka jahanamlah, hiyal ma'wa, yaitu tempat tinggal, ma'wahu, tempat tinggal bagi orang yang melampaui batas, yakni kafir, dan yang mengedepankan syahwat dunia. Wa amma man khofa, dan adapun orang-orang yang takut maqama rabbihi, terhadap kebesaran Rabbnya, qiyamahu baina yadaihi, ketika qiyamahu ia berdiri, baina yadaihi, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini takut ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya dimanapun kita berada, Allah senantiasa mengetahui kita. Karena itu dimanapun kita berada harus memiliki rasa takut. Tapi takutnya kita kepada Allah beda ketika takut kita kepada makhluk. Kalau kita takut kepada makhluk, menjauh.
takut kepada anjing, takut kepada angsa, lari kita menjauh, bukan lari mendekat. Tapi ketika takut kepada Allah, wa iyaya fattaqun wa iyaya farhabun. Kita dekat kepada Allah SWT, bukan menjauh. Wa nahan nafsa, ini menjadi kebalikan. Kalau tadi orang yang ingkar, dia itu atharul hayatad dunya, memilih mengedepankan kehidupan dunia, mengikuti syahwat. Tapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia itu wa nahan nafsa al-ammarata anil hawa. Dan menahan nafsu al-ammarah. Menahan nafsu al-ammarah. Ammarah itu amarah kalau itu bahasa kita. Tapi secara bahasa amr itu adalah perintah yang menekan, yang mengintervensi kita untuk melakukan keburukan. Ya. Makanya dalam surah Yusuf ayat berapa itu? 53 kalau tidak salah, mohon maaf. Ya. Ini dalam surah Yusuf kalau tidak salah ayat 53 betul. Wa ma ubarri'u nafsi. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu la'ammaratun bisu. Kecenderungan nafsu itu adalah memerintah, menyuruh kepada keburukan. Punya duit, pengennya itu belanja yang tidak penting. Punya duit, pengennya itu hura-hura. Punya duit, pengennya itu main-main. Ya. Ada waktu bukan digunakan untuk ibadah atau minimal istirahat, malah dibuat untuk leha-leha. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, adapun orang yang menahan nafsu al-ammarah anil hawa, dari keinginan hawa nafsunya, al-murdi bittiba'i syahwati, al-murdi yang merusak, yang menjerumuskan bittiba'i syahwati dengan mengikuti syahwat. Artinya tidak mau, saya ini nggak mau menuruti nafsu dari keinginan yang bisa mencelakakan saya, tidak mau ngikutin syahwat. Ya, syahwat itu tidak bisa dibunuh, yang bisa adalah diikat. Makanya orang yang belum menikah punya syahwat diikat bi'aqdin sahihin, dengan ikatan yang sahih. Syahwat itu tinggal dikendalikan dengan baik. Fa innal jannah, maka sesungguhnya surga itu, maka surgalah hiyal ma'wa, ialah tempat kembali bagi orang yang takut kepada Allah, yakni takwa, beriman, dan bagi orang yang menahan nafsu dari mengikuti keinginan nafsu syahwat. Wa hasilul jawabi, dan hasil jawab, kesimpulan dari ayat ini, fal asi, maka orang yang durhaka finnari, berada di neraka, wal muti'u, dan orang yang taat fil jannati, di surga. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Mereka ay kufaru Makkah, mereka orang-orang kafir Makkah itu akan bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang apa? Anis sa'ati ayyana mursaha, tentang as-sa'ah. Sa'ah itu secara bahasa waktu, yang dimaksud adalah waktu hari kiamat. Mereka kufar Makkah itu akan bertanya kepadamu, ayyana, kapan, mursaha, kapan terjadinya itu kiamat. Mata wuku'uha, kapan terjadinya itu kiamat. Wa qiyamuha, dan ditegakkannya itu kiamat. Kapan sih kejadiannya itu kiamat? Itu. Fima anta min dzikroha. Fima fi ayyi syai'in, tentang perkara apa, yakni tentang apakah atau mengenai apakah, min dzikroha, hingga kamu, min daripada dzikroha, menyebutkannya. Alaysa indaka ilmuha hatta tadhkuroha. Tentang apakah, atau mengenai apakah hingga kamu dapat menyebutkan waktunya. Alaysa indaka ilmuha hatta tadhkuroha, yakni tidak ada bagi kamu ilmuha, ilmunya, hatta tadhkuroha, kamu
menceritakannya. Tentang kiamat itu nggak ada yang tahu. Para ulama ahli tafsir menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya dalam ayat-ayat Al-Qur'an dengan redaksi wa ma adrak, seperti dalam Al-Qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, itu biasanya objek pertanyaan tersebut, isi pertanyaan tersebut tidak ada yang tahu jawabannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Kiamat. Tahukah kamu apa itu kiamat? Wa ma adraka. Kata wa ma adraka tidak ada yang tahu jawabannya. Bahkan yang menariknya, Allah Subhanahu wa taala menyebut istilah kiamat itu dengan istilah yang memberikan gambaran untuk kita. Contoh, qoro'a itu adalah ketukan yang keras, ketukan yang mengagetkan. Kita sedang enak-enak tidur, sedang enak-enak duduk istirahat, lantas ada yang ketok-ketok pintu dengan keras. Nah, itulah gambaran kiamat yang akan datang tiba-tiba dan mengagetkan kita. Ini baru sedikit. Belum lagi ada gambaran kiamat itu bagaimana matahari itu digulung. Ya. Kemudian bagaimana idzal biharu fujirat, bagaimana air laut itu naik ke permukaan. Walaupun hari ini kita sudah saksikan mungkin ya. Gitu. Itu gambaran saja. Wa ma adraka mal hutama wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah ada yang tahu secara pasti kapan akan terjadinya? Adapun para ulama menyajikan itu adalah berdasarkan data empirik. Ini pengalaman. Tentu kita sebagai orang awam tidak bisa hanya mengandalkan satu hari saja atau satu malam saja. Berbeda dengan para ulama, para aulia. Nah, makanya tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan itu kiamat. Sedikit lagi. Tadi di ayat 42 mereka bertanya kapan. Lantas dibalikin. Ya. Tentang apakah atau mengenai apakah hingga kamu dapat menyebutkan waktunya. Kamu tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan untuk bisa menceritakan kapan waktunya. Ila rabbika muntahaha, kepada Rabbmu lah. Biasanya kalau kata ila dikedepankan itu untuk menunjukkan hanya kepada Rabbmu lah, hanya kepada Tuhanmu lah. Muntahaha, muntaha ilmiha, muntaha itu ujung, ilmiha pengetahuannya. Artinya tentang waktunya itu tidak ada seseorang pun la ya'lamuhu ghairu, tidak ada yang mengetahui pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Muntaha itu ujung, ya. Intaha itu selesai. Artinya yang menjadi ujung yang mengetahui tentang ilmu kapan terjadinya kiamat hanya Allah saja, tidak ada yang tahu selain Allah. Innama anta mungdziru, sesungguhnya hanya saja anta kamu mundiru, innama yanfa'u indzaruka, kamu hanyalah pemberi peringatan. Maksudnya yanfa'u indzaruka, peringatanmu itu hanya bermanfaat bagi siapa? Man yakhshaha, bagi orang yang takut kepadanya, yang takut kepada hari kiamat. Ya, nasihat peringatanmu itu hanya bermanfaat bagi orang yang beriman kepada hari kiamat. Bagi yang nggak percaya susah. Yakhafuha, yang takut kepada akan datangnya hari kiamat. Kita iman, kita takut. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu. Ka'annahum Ka'annahum, seakan-akan mereka itu yauma, pada hari kiamat tersebut, yarawnaha, orang tersebut melihat itu kiamat, lam yalbathu, itu fi kuburihim, mereka itu lam yalbathu, tidak tinggal fi kuburihim, di dalam kubur mereka, illa, melainkan asyiyatan, sebentar saja, ya. Asyiyatan itu artinya sore, ya, sore, ya, mendekati malam, ya.
au duhaha, atau waktu duha. Maksudnya sebentar saja. Sebentar saja asyiyatan di waktu sore, au duhaha atau di waktu duha. Gini, ay asyiyatan yaumin. Kenapa sih disebut kata asyiyatan? Tadi gambaran orang ketika kiamat itu, mereka melihat hari kiamat itu seakan-akan mereka di dalam kuburnya, melihat dirinya di dalam kuburnya itu seakan-akan sebentar. Seakan-akan bahkan lam yalbathu, seakan-akan mereka itu tidak tinggal di dalam kubur, melainkan asyiyatan. Waktu sedikit daripada waktu sore, au duhaha, atau waktu duha, waktu pagi. Seakan-akan kayak baru sebentar saya tinggal di kuburan, kayak nggak tinggal di kuburan tuh sebentar aja. Kayak sebentar. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala ini menggunakan kata asyiyatan? Ini menariknya, ayat-ayat Al-Qur'an ini diteliti dari segi bahasa menarik. Ayat asyiyatan, yakni waktu sore, yaumin, daripada satu hari, au bukratahu, atau waktu paginya. Wasoha, dan sah, dan dianggap sah. Kenapa dianggap baik menggunakan kata asyiyah dan duha? Wasoha idhofatu duha, dikaitkan ini kata duha ilal asyiyati, kepada kata asyiyah, lima, karena perkara bainahuma, antara keduanya, minal mulabasati, mulabasati idhuma toropan nahar, karena keduanya itu mulabasah. Mulabasah itu kan saling melengkapi, saling berpakaian, saling keterkaitan. Idhuma toropan nahari, karena keduanya adalah toropan nahar, ujung daripada siang. Wa hassanal idhofata wuku'ul kalimati fasilatan, dan idhofah di sini dianggap baik karena keduanya kalimat yang terpisah. Artinya begini, kalau duha itu kan awal daripada sebagian dari pagi, asyiyah itu sebagian dari sore petang. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwa orang-orang yang ketika kiamat dibangkitkan, ketika diperlihatkan kiamat, wah, katanya kiamat itu lama, ternyata kok kayak sebentar di dalam kubur. Ya. Itulah gambaran daripada hari kiamat. Suratu Abasa, wallahu alam bimuradih. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas kekhilafan dalam penyampaian penyajian. Yang benar mutlak dari Allah, yang salah tentu dari kekhilafan al-fakir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.